Sampah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sampah selalu kita jumpai di setiap harinya dan hampir di setiap tempat kita selalu menemui sampah. Namun, tak jarang juga kita melihat banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti merusak lingkungan, bau yang tidak sedap, hingga penyebaran penyakit. Atas dasar hal tersebut, pemerintah selalu berusaha untuk menambah jumlah tempat sampah di Indonesia. Namun, kualitas tempat sampah yang disediakan pemerintah hanya untuk sekedar menampung tanpa melihat fungsi-fungsi lainnya. Padahal jika kita lihat pada penerapannya, banyak sampah yang mengandung air dan substans lainnya sehingga dapat bereaksi dengan sampah lain sehingga melengket satu sama lain dan menyebabkan kerak di bagian dinding tempat sampah tersebut. Next. Sampah yang tertinggal pada tempat sampah akan merusak material tempat sampah itu sendiri, sehingga diperlukan perawatan dan juga penggantian tempat sampah secara berkala sehingga dapat menguras biaya lebih banyak. Tempat sampah yang tidak terawat juga memungkinkan kuman untuk berkembang biak. Penyakit yang dapat disebabkan oleh sampah ini yaitu antara lain ada tetanus, infeksi cacing, diare, demam tifoid, kolera, hepatitis. Next, Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Berdasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2017 Indonesia didominasi oleh sampah organik di mana mencapai 60% dan diikuti oleh plastik yaitu 14%, lalu kertas sebesar 9%, karet sebesar 5,5% dan diikuti oleh sampah-sampah lainnya. Sulitnya sampah plastik untuk terurai serta minimnya daur ulang sampah plastik di Indonesia menyebabkan sampah-sampah ini menjadi timbunan atau bahkan tumpukan abadi di mana-mana, seperti di tempat pembuangan akhir ataupun di TPU yang telah beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Sampah-sampah ini tidak begitu saja menjadi timbunan, tetapi menimbulkan berbagai macam masalah lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, maupun bencana seperti longsoran sampah yang hingga merenggut korban jiwa. Petugas kebersihan dan pendaur ulang sampah sebagai orang yang berkontak langsung dengan sampah memiliki resiko terbesar tertular penyakit-penyakit yang berbahaya. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Depok, yaitu KLB atau kejadian luar biasa hepatitis A yang bermula dari tugas sampah atau petugas kebersihan yang berkontak langsung dengan sampah tersebut. Berangkat dari masalah tersebut, kami mengusulkan sebuah proposal yang berjudul pemanfaatan material superhidrofobik antibakteri untuk aplikasi tempat sampah perusahaan daur ulang plastik. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Susanto dari jurusan Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2019 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azelia dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2019. Nama saya Tatiana Cadistatsono, Teknik Metalurgi dan Material 2018. Perkenalkan, nama saya Fawas dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2017. Nama saya Araga Marial, Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Angkatan 2018. Kali ini saya akan memaparkan outline dari presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah tujuan kegiatan. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang state of the art dari produk kami. Yang ketiga, kami akan memaparkan juga tentang tinjauan pustaka, yang kemudian akan kami akhiri dengan metode pelaksanaan. Next. Untuk tujuan kegiatan, kami berharap dengan terciptanya ide dari produk kami berharap bahwa perusahaan akan semakin mampu dan semakin dimudahkan pekerjaannya dalam menyortir sampah. Yang kemudian ketika hal ini terjadi, maka kebersihan di perusahaan dan di sekitar perusahaan juga akan tercipta. Ketika kebersihan ini sudah tercipta, maka kesehatan para pekerja yang bekerja di perusahaan dan yang di sekitar perusahaan juga akan semakin meningkat. Ketika hal ini dan hal yang sudah saya sebutkan tadi terjadi, maka produktivitas dari perusahaan tersebut juga akan tercipta. Next. Kemudian pada dasarnya produk kami menggunakan politetrafluoroetena atau PTFE dengan nama umum Teflon sebagai material superhidrofobik dan juga dengan bantuan zinc oxide atau ZNO yang dapat diproduksi dengan metode yang bernama bill milling. Terima kasih. Apa sih material superhidrofobik itu? Material superhidrofobik adalah material yang sama sekali tidak dapat dibasahi oleh hal yang mengandung air.
Air dan permukaan material ini membentuk sudut kontak. Material superhidrofobik ini membentuk sudut kontak sebesar lebih dari 150 derajat. Hal yang mengandung air akan mengikat partikel pengotor saat air bergerak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya self-cleansing. Output PKM kami adalah spray untuk melapisi bak tempat sampah plastik HDPE milik mitra. Yang berikutnya adalah metode pelaksanaan. Pertama, kami survei ke lokasi mitra kami, yaitu Lapak Sampah Indonesia di Jalan Tegangan Tinggi, Kukusan Beci, Depok. Yang berikutnya, kami bersama-sama merancang sistem. Kami memutuskan untuk menggunakan teknik electrospraying. Lalu yang berikutnya untuk instalasi sistem, electrospraying mengendapkan PTFE sehingga menghasilkan sudut kontak hingga 160 derajat. Berikutnya adalah pelatihan dan pengawasan operator. Pemulung diberi pencerdasan tentang tong sampah yang telah dibuat. Yang terakhir adalah uji coba. Selama 3 bulan pertama untuk mengecek apakah lapisannya dapat bekerja dengan baik. Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Berikut ini merupakan biaya yang akan kami keluarkan apabila proposal kami didanai, termasuk di dalamnya pembuatan dan pengujian spray antibakteri. Next. Nah, beliau merupakan mitra kami. Beliau merupakan alumni Teknik Perkapalan UI angkatan 2014. Beliau merupakan pemilik Lapak Sampah Indonesia dan telah menyetujui bekerjasama dengan kami. Berikut merupakan kutipan dari beliau. Next. Ini merupakan dokumentasi lokasi yang kami foto beberapa waktu lalu. Berikut alamatnya. Next. Ini merupakan referensi kami. Terima kasih Pak atau Ibu, dan mungkin ada pertanyaan.